Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh, Pak Rendra. apa kabarnya nih Bu Reni? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, alhamdulillah ya. Nah, Iya, kira-kira nih Bu Reni, pertemuan kali ini ada yang mau disampaikan? iya Pak Rendra. Sebetulnya malam ini saya punya permasalahan yang memang harus mungkin ya harus di berbagi mungkin ya tentang eh, apa namanya pembagian tugas yang memang tugas utama dan tugas tambahan yang memang sulit untuk membaginya. Hmm, kira-kira dengan pertemuan ini Bu, tujuannya ingin apa sih Bu dilakukan kita ngobrol inilah sharing ini dengan permasalahan yang Ibu tadi sampaikan? Sebetulnya saya untuk permasalahan ini ingin menemukan solusinya dikarenakan memang setelah saya alami kemarin berbagai macam kegiatan yang memang bersamaan dan waktunya memang harus dikejar deadline, kemudian harus bisa membagi-bagi waktunya intinya. Ya. Kira-kira tadi Bu, penyebab dari, apa ya, kesibukan Ibu ya, kesibukannya banyak sekali, Betul. luar biasa nih. Kira-kira, sebetulnya penyebabnya apa Bu? Ada hal kenapa sehingga Ibu menjadi merasa, terbebani dengan tugas-tugas tersebut Bu? Iya, terbebani itu dikarenakan memang tugasnya banyak, Pak Rendra ya. Salah satunya memang tugas saya sehari-hari mengajar anak-anak dan peserta didik di sekolah, kemudian mengikuti apa namanya pendidikan guru penggerak ini, kemudian pentas PAI yang memang saya di sana menjadi koordinator juri di apa namanya lomba bidang PAI pidato putri. Kebetulan di situ saya menjadi juri salah satunya pentas PAI tingkat kecamatan dan satu lagi tugas yaitu tentang menyusun kisi-kisi soal US dan PAT. Jadi dikarenakan memang banyak tugas tersebut, terkadang ketika moodnya lagi baik, ya mungkin saya bisa memanage waktu tersebut. Tapi ketika moodnya lagi jelek, terkadang apa namanya susah untuk membagi waktunya itu sendiri. Jadi mana yang harus didahulukan sementara semuanya itu penting gitu. Nah, dari beberapa kegiatan tadi ya yang Ibu ikuti, kalau dirasa kita ukur Bu dengan skala 1 sampai 10 dari masing-masing tugas yang Ibu apa ya lakukan, mana nih Bu yang dikatakan skalanya paling bisa cepat dilakukan ataulah yang bisa dengan mudah Ibu melakukannya. Kemudian mana yang paling sulit dalam artian ketika dikerjakan pun akan deadline-nya itu wah tidak akan bisa terlaksana gitu Bu. Dari masing-masing itu berapa sih skalanya yang menurut Ibu dari angka 1 sampai 10? Skalanya mungkin di angka 6 ya, Pak Rendra. Di angka 6 memang kalau misalnya kita harus bisa memilah dan memilih mana tugas yang memang dikejar deadline ya, dan yang tidak gitu. Hmm, Karena kalau misalnya tugas di PGP ini kan ada due date-nya ya. ya, Jadi tugas tersebut harus memang didahulukan karena orang lain memang tidak bisa mengerjakannya, tidak bisa maksudnya tidak bisa diwakili oleh orang lain. Tetapi seperti tugas-tugas yang lain seperti apa menyusun kisi-kisi US dan PAT itu mungkin saya lebih mengkolaborasikan dengan orang lain ya, artinya bisa berbagi tugas supaya tidak ya, terbebani di diri sendiri saya juga. ya betul. Jadi ada kegiatan kolaborasi ya Bu ya untuk Betul. salah satu ini. Nah dari tadi Bu permasalahan yang tadi rencana aksi atau kegiatan yang
mungkin akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini apa saja, Bu? Untuk bisa menyelesaikan ya kegiatan yang lumayan padat dan memang dikejar deadline juga, Bu? Iya, mungkin untuk rencananya ini untuk ke depannya mungkin saya akan bisa lebih memilah dan memilih, mana yang memang kegiatan harus didahulukan, tapi memang semuanya penting, tapi saya harus bisa memprioritaskan kegiatan mana yang harus didahulukan, mana yang bisa berbagi dengan tugas yang lain dengan, rekan sejawat. Mungkin seperti itu, Pak Rendra. Nah, dari barusan Ibu jelaskan kan, memprioritaskan mana yang, harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, Betul. dari penjelasan Ibu tadi kegiatan, kira-kira mana dulu nih yang akan Ibu kerjakan atau akan Ibu lakukan dari, kegiatan-kegiatan tersebut? Apakah, mengerjakan kisi-kisi dulu atau apa, Bu, ini kira-kira? Iya, mungkin kalau memang, yang pertama prioritas memang mengajar mungkin ya, itu kan tugas utamanya kita sebagai pendidik, pengajar. Kemudian yang kedua mungkin tugas PGP ini dan memang tidak bisa diwakilkan sama orang lain itu, eee yang bisa mengerjakan tugas ini hanya saya sendiri dan tidak bisa Mhm, diwakilkan. Kemudian mungkin untuk tugas pentas PAI saya hanya menjadi, koordinator, bisa berbagi dengan, guru-guru yang lain sesuai, mata lomba yang mereka ikuti, ini loh anaknya, ini, pembina pendampingnya. Dan saya kebetulan di situ menjadi juri hanya mengkoordinir saja, berbagi tugas dengan guru-guru yang ada di sekolah. Kemudian kalau untuk tugas, menyusun kisi-kisi atau kisi-kisi PAT dan US tersebut, lebih baik saya mungkin di-cancel, bukan di-cancel maksudnya di-handle dengan, guru yang lain, dikarenakan memang tugas saya yang terlalu banyak mungkin ya, mhm. seperti itu. Iya, memang ya Bu, kalau ketika tugas banyak dan, tadi dijelaskan ketika mood yang tidak baik juga, kurang baik itu juga menjadi permasalahan. Nah, bagaimana sih Bu untuk mengatasi, tadi mood itu agar bisa, apa ya, bisa tetap baik gitu Bu? Karena kan ini menjadi sesuatu hal yang bisa berdampak juga. Nah, menurut Ibu sendiri Betul. bagaimana nih, untuk mengatasi mood yang, oleh ibu itu sendiri biar tetap semangat gitu dalam mengerjakan Oh, iya, tugas-tugasnya. betul. Yang pastinya berarti yang pertama harus refreshing ya, Pak Rendra ya. Mhm, Bukan berarti, refreshing mhm, ke yang jauh-jauh, artinya kita, refresh sejenak, ke tempat-tempat tertentu mungkin atau misalnya healing sejenak untuk, eee, da apa, me-refresh otak kita dari kepenatan semua, beban yang ada dalam pekerjaan itu. Kemudian mungkin bisa digunakan juga mungkin ya kemarin, pembelajaran sosial emosional juga, seperti itu. mhm, Dikarenakan memang kita, pengendalian diri intinya, takutnya ketika kita misalnya belajar di kelas, apa yang memang kita, ada permasalahan di luar terbawa ke kelas gitu. mhm. Ketika ada di kelas memang terbawa ya, jadi otomatis, si objek atau murid-muridnya tersebut kan kena imbasnya, takutnya seperti itu. Mmm, iya betul ya. Jadi, penting ya pembelajaran, sosial emosional, pengendalian diri itu sendiri ya, untuk Betul, menyelesaikan, tadi permasalahan-permasalahan Ibu sendiri. Nah, iya, kira-kira Bu, komitmen apa nih Bu, untuk, agar, tadi Bu, proses yang Ibu udah petakan atau rencana, aksinya udah Ibu, catat, Ibu sudah, apa ya, sudah Ibu rencanakan, apa sih komitmen agar rencana aksinya itu dapat, terrealisasi gitu, Bu? oke. Mungkin untuk, rencana ke depannya memang yang pertama konsisten mungkin ya. Konsisten, eee, kegiatan tersebut mungkin dilakukan, tetapi, harus ada kolaborasi juga dengan rekan-rekan sejawat, bila mana saya memang, terdapat banyak pekerjaan, jadi mereka bisa membantu pekerjaan yang memang saya tidak bisa lakukan. Artinya di sana harus ada kerjasama dengan guru-guru yang lain, supaya tidak di tidak di apa namanya,
dikerjakan sendiri gitu. Nah, ya. Jadi adanya kerjasama. Jadi memang, penting ya, proses kerjasama itu sendiri. Nah, Betul sekali. tadi ya komitmen Ibu adalah bagaimana berkomunikasi, kemudian kerjasama dengan, rekan juga. Terus, ada Betul. nggak Bu, istilahnya, rekan itu bagaimana pendapatnya kepada Ibu gitu dengan kesibukan tersebut? Dengan misalnya dibagi apakah merasa, "Aduh jadi beban juga," atau seperti apa Bu? Ya, eee, mereka, senang-senang aja sih sebetulnya gitu. Untuk tugas-tugas seperti kemarin pentas PAI memang saya jadi koordinator di sana, memang berbagi, tapi mereka juga antusias, sangat membantu dikarenakan memang melihat saya mungkin setiap hari depan laptop mengerjakan tugas PGP ini yang memang mereka tidak bisa lakukan, mereka jadi hanya bisa membantu yang mereka bisa. Artinya kemampuan mereka mungkin ya, menjadi pembina pendamping dikala siswa-siswi tersebut sebagai utusan dari sekolah untuk melakukan lomba gitu di tingkat kecamatan. Ya berarti, kolaborasinya sudah terjalin ya, itu Alhamdulillah sekali. alhamdulillah berarti solusinya udah Ibu menemukan, beberapa solusi yang bisa dilakukan ya untuk, berkomitmen, dan rencana aksinya untuk dilakukan dalam, apa ya, permasalahan yang Ibu hadapi ternyata, Ibu menemukan jawaban itu sendiri, betul ya, Bu, ya? Betul betul, betul sekali Heeh, Pak Rendra. karena memang, Betul, karena, apa ya, Kita kita itu sebenarnya ada di jawaban kita sendiri sebetulnya ya, sebuah permasalahan itu. Nah, kira-kira Bu tadi untuk kapan nih mulai rencana aksi dan berapa, waktu yang diperlukan Ibu untuk, memproses rencana aksi itu tersebut Bu, sehingga, bisa berjalan secepatnya. Jadi apa permasalahan Ibu itu tidak terlalu, terlalu berlama-lama gitu di iya beban Ibu. iya. Yang intinya mungkin ya, kita tidak tidak bisa menunda-nunda, intinya tetap kalau pekerjaan itu ditunda, karena semakin menumpuk kan, besok lagi Mhm, semakin menumpuk. Intinya yang 3M, mungkin mhm. mulai dari saat ini, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari hal-hal yang terkecil, itu akan insya Allah saya lakukan untuk, perbaikan-perbaikan ke depannya. Dan memang kolaborasi dengan rekan sejawat itu sangat sekali diperlukan. Mhm. Nah, sekali lagi Bu, seberapa penting sih kerja sama itu kalau dikasih skala menurut Ibu berapa sih yang harus, bisa berperan kerja sama itu? Skala untuk kerjasama 8 ya, kira-kira Oh, 8. 8. Iya, betul. Iya, betul ya. Berarti penting juga kerjasama tersebut ya yang bisa menjadi menurut Ibu bebannya itu bisa terpecahkan ya, Bu, ya? Betul ya, Berkurang. Bu? Iya, betul Heeh, sekali. jadi bisa berkurang dan bisa mungkin bisa cepat Betul. selesai juga, hal tersebut. Betul, Heeh. sedikit meringankan beban mungkin Pak Rendra ya, seperti itu. Iya, betul, karena banyaknya kepercayaan ya, Bu, ya, kepercayaan Iya, terhadap Ibu, yang memang mungkin ya tidak bisa, dihindari oleh Ibu, tetapi berusaha untuk berkomitmen yang kuat bisa menuntaskan, tugas-tugas tersebut. Nah, betul sekali. Bu, tadi ya, Bu, kapan Bu mulainya tadi itu, itu, Bu, akan dilaksanakannya, Bu? Insya Allah untuk minggu ini, Oh, minggu besok ini. besok sepertinya ya, besok Senin. Kira-kira berapa lama nih Bu, prosesnya? Dalam artian ketika ada rentang kan pasti ada rentang untuk penyelesaian Bu, apakah 1 hari, Iya, 2 hari, atau memerlukan waktu yang sebulan atau lama seperti itu? mhm. Kalau untuk waktunya mungkin itu fleksibel ya Pak Rendra, disesuaikan dengan kondisi, eee, ketika kita misalnya memang sudah kemarin sudah acara-acara tersebut, sudah berlangsung, tapi untuk saat ini memang sudah santai, jadi, Mmm, bisa dilakukan secepat mungkin. oh, ya berarti memang, hal tersebut sudah Ibu rencanakan dan, hal tersebut memang nanti harus kita catat ya Bu, dan kira-kira Bu kapan nih kita akan melakukan
apa ya, pertemuan kembali untuk merefleksikan, hasil dari tindakan yang sudah akan Ibu lakukan. Ya kita sharing lagi dan mungkin apakah berhasil, misalnya apakah Ya, masih ada hambatan lagi seperti itu. Kira-kira kapan ya. lagi Bu untuk bertemu selanjutnya? Ya, insya Allah 1 minggu ke depan paling tidak mungkin ya. Berarti saya sekarang untuk menjalankan dulu rencana aksinya dulu. Nanti mungkin kita di lain waktu 1 minggu ke depan kita insya Allah akan bertemu lagi. Nah iya terima kasih Bu Reni untuk, Iya, waktunya hari sama-sama ini. Pak Reza. Semoga permasalahan yang dihadapi bisa kita selesaikan. Eee, Terima Amin. kasih sekali lagi kepada Bu Reni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.